Saya sering membaca berbagai keluhan dan mendengarkan semua masalah yang seringkali menghalangi untuk melangkah maju. Mulai dari kegagalan kawan-kawan untuk masuk perguruan tinggi yang diinginkan, sehingga terpaksa harus mengambil langkah lain. Harus gagal meraih segala yang didambakan, seperti menjadi pemenang, gagal mengikuti perlombaan, meraih pekerjaan, dan sejenisnya. Bahkan ditampar dengan kegagalan yang menyakitkan sekalipun. Kawan, kita sering merasa belum beruntung, berkata bahwa kita bodoh atau sempat berpikir bahwa kita sedang dihukum atas sebuah dosa. Sehingga sempat terlintas dari pikiran kawan-kawan untuk malas dan berhenti berjuang. Buat apa toh saya berjuang lagi kalau akhirnya bakal sama aja? Kita sering sekali menyalahkan keadaan dan berpikir negatif tentang diri sendiri. Kawan-kawan semua, kita senantiasa tenggelam dalam penyesalan di balik keadaan. Ketika sering mengalami kegagalan, kita sering merasa belum beruntung dan berbeda dengan orang lain. Kenapa saya tidak seberuntung mereka? Apa yang salah dari saya? Padahal saya toh sudah lebih baik dari dia. Usaha saya bahkan melebihinya. Kawan, saya tidak tahu definisi kegagalan yang pernah kawan-kawan alami sebelumnya. Saya mungkin tak paham perasaan di posisi seperti yang kawan-kawan alami kemarin dan di masa lalu. Saya juga tak bisa merasakan sakitnya atas perjuangan keras yang belum bisa terbayar lunas dengan keberhasilan. Namun, dalam Al-Quran Surat At-Taubah ayat 40, Allah berfirman, "Janganlah kamu berduka cita, sesungguhnya Allah selalu bersama kita." Artinya apa? Kegagalan seringkali memaksa kita untuk mengalami situasi sulit. Tidak banyak orang yang kuat dan setegar sama rata. Pasti banyak yang merasakan penyesalan mendalam, merasa sia-sia segala hal perjuangan yang dilakukan. Bahkan, ada yang menangis disertai kecewa, sembari meratapi kerja keras dan keringat yang harus rela berujung sia-sia. Bahkan di antara kita ada yang merelakan dan mengurangi waktu tidur. Kawan, berlarut-larut dalam kesedihan adalah hal yang salah. Apalagi harus menyerah dengan semua hal yang sudah kamu impikan. Kita harus bisa mengambil sisi positif dan pembelajaran di balik itu semua. Atau bahkan harus mengubah strategi untuk mencobanya kembali. Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali menguatkan kita dalam Ali Imran ayat 139 yang berbunyi, "Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman." Segala sesuatu yang terjadi dan kita alami pasti akan ada hikmah. Dan ini merupakan bagian dari skenario yang telah ditetapkan. Saya yakin kita akan berhasil suatu hari nanti atau berhasil di bidang lain. Ternyata, ketakwaan yang kuat adalah landasan awal untuk tetap kuat bertahan di balik semua perjuangan ini. Ketakwaan adalah kunci dari ketenangan hati. Kawan-kawanku sekalian, ketika hari ini kita memutuskan untuk benar-benar berhenti, maka hal tersebut bisa menjadi penghambat untuk melangkah terhadap hal-hal baru. Terdengar egois jika atas dasar kekecewaan yang mendalam, kawan-kawan berhenti hari ini. Semua impian dikubur karena atas penyesalan. Saya meyakini impianmu besar. Ada seseorang yang ingin kita buktikan. Ada orang tua yang ingin kita buat bangga. Ada para pembenci yang harus melihat karya kita. Dan ada mereka yang sempat menghina untuk dibuat bertepuk tangan. Sebelumnya, kita mungkin pernah dianggap orang lain tak mampu meraih sesuatu karena alasan kita berasal dari orang miskin dan sederhana. Kita pernah dianggap tidak akan bisa karena dianggap tidak pintar oleh orang lain. Kita pernah dilecehkan, dihina, dimaki, dan diperlakukan buruk karena tuduhan dan perlakuan orang lain atas kekumuhan dan ketidakmampuan diri kita di masa lampau.
Kawan, orang-orang seperti itulah yang perlu kita bungkam dengan sebuah pembuktian. Orang-orang itulah yang seharusnya menjadi pemicu membangkitkan semangat bahwa kita bisa dan akan terus berjuang. Proses berjalannya waktu, ternyata ini adalah masalah waktu. Saya yakin orang sepertimu tidak akan tumbang karena satu kesalahan dan satu kegagalan yang menyesakkan. Kawan-kawan sekalian yang mendengarkan podcast ini, bagaimana cerita masa kelam kawan-kawan kemarin, saya tidak tahu itu. Saya tidak tahu segala hal prestasi yang pernah diraih oleh kawan-kawan. Yang pasti, setiap manusia memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Saya percaya hingga hari ini adalah bahwa ini semua akan berakhir dan semua orang memiliki waktunya masing-masing. Mungkin kawan-kawan ada yang malu dengan semua kegagalan kemarin, dilanda dengan rasa insecure atas dasar saya merasa berbeda dari mereka, merasa tersudutkan dengan keadaan, lalu terisolir dengan kehidupan luar, berhenti total untuk melangkahi perjuangan selanjutnya. Maka, sesuai dengan hal yang saya tulis di cover buku perdana Saatnya Ambil Peran, yang pertama sekali saya tulis adalah, jika ada kemauan yang sungguh-sungguh, pastilah terbuka jalannya. Lantas kenapa? Sebab itu adalah dasar pegangan untuk manusia-manusia yang sempat kehilangan terangnya dunia ini. Manusia-manusia yang tidak percaya akan sisi keindahan sebuah pengharapan. Saya berharap kepada kawan-kawan untuk terus berjuang, melanjutkan ini semua hingga tuntas, memperbaiki semua kesalahan, dan mengambil hikmah di baliknya. Yang lalu biarlah berlalu. Meskipun kejadian itu akan menjadi mimpi buruk dan akan menjadi kenangan yang pahit, saya yakin selagi kawan-kawan memiliki dasar yang kuat seperti yang saya sampaikan di atas sebelumnya, kita semua pasti bisa melewati fase ini. Format semua hal yang membuat kita kepikiran, ganti baru dengan sebuah keoptimisan kuat bahwa ini adalah fase kita untuk tumbuh dan menjadi dewasa. Percayalah, akan ada hari di mana kita akan mengenang kejadian hari ini dan menjadikannya cerita di masa depan untuk menginspirasi